Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Pastinya masih semangat belajar ya. Di video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 1 subtematika tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang keragaman budaya Indonesia seperti alat musik, permainan tradisional, serta tarian daerah. Nah, salah satu jenis keragaman yang memperkaya kebudayaan bangsa Indonesia adalah keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian daerah, serta lain-lain. Di materi ini, kita akan membahas tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, apa saja sih keragaman sosial budaya di Indonesia? Yang pertama ada suku bangsa, yang kedua ada pakaian adat, yang ketiga upacara adat, kemudian rumah adat, tarian daerah, alat musik daerah, bahasa daerah, lagu daerah, makanan tradisional, dan juga senjata tradisional daerah. Nah, hal-hal tersebut merupakan keragaman sosial budaya di Indonesia yang wajib kita ketahui ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Suku bangsa memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda, bahkan memiliki bentuk fisik yang berbeda. Dalam satu pulau terdapat beberapa suku bangsa, misalnya di Pulau Sulawesi terdapat suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan lain sebagainya. Kemudian ada pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian resmi khas suatu daerah yang mengekspresikan identitas suatu daerah. Pakaian adat biasanya dipakai pada acara tertentu seperti acara pernikahan, upacara adat, dan perlombaan. Nah, berikut ini merupakan contoh beberapa pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah pakaian adat bernama Aisan Gede, berasal dari Sumatera Selatan. Kemudian yang ini pakaian adat Pegon dari daerah Nusa Tenggara Barat. Dan yang ini pakaian adat Mukuta dari daerah Gorontalo. Nah, itu dia beberapa contoh ya pakaian adat yang ada di Indonesia. Silakan nanti kalian bisa lebih memperkaya lagi berbagai macam pakaian adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada upacara adat. Upacara adat adalah tradisi masyarakat tradisional yang dianggap memiliki nilai-nilai yang relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Upacara adat erat kaitannya dengan ritual keagamaan. Upacara adat setiap daerah dipengaruhi adat istiadat daerah tersebut. Jadi, upacara adat setiap daerah itu berbeda-beda ya, tergantung adat istiadat dari daerah tersebut. Nah, coba perhatikan contoh beberapa upacara adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, yang ini namanya upacara adat Tedak Siten dari Jawa. Upacara adat Tedak Siten dilakukan untuk anak yang pertama kali belajar berjalan. Kemudian yang ini namanya upacara adat Ngaben dari daerah Bali. Ini merupakan upacara adat pembakaran mayat ya. Jadi di Bali itu mayat tidak dikubur tapi biasanya dibakar. Selanjutnya yang ini upacara adat Sisingaan dari Sunda, Jawa Barat. Upacara adat ini dilakukan untuk memeriahkan acara khitanan. Nah, itu dia beberapa contoh upacara adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada rumah adat.
Rumah adat merupakan rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan, fungsi sosial, dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Rumah adat dari generasi ke generasi selalu sama tanpa mengalami perubahan. Nah, rumah adat di Indonesia ada bermacam-macam ya. Perbedaan bentuk rumah adat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kegunaan dari rumah itu sendiri. Coba perhatikan, yang ini rumah adat Honai dari Papua. Kemudian ini rumah adat Tongkonan dari Toraja. Dan yang ini rumah adat Baileo dari Maluku Utara. Coba diperhatikan, dari ketiga contoh rumah adat tersebut bentuknya berbeda-beda ya. Nah, jadi tadi perbedaan bentuk rumah adat itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kegunaan dari rumah itu sendiri ya. Jadi setiap daerah itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada tarian daerah. Tarian daerah merupakan perwujudan budaya di suatu daerah. Ragam tarian daerah tumbuh menurut letak geografis sehingga membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Tarian daerah itu memiliki tema tertentu ya. Jadi setiap daerah memiliki tarian daerah yang berbeda-beda. Contohnya dari Nangro Aceh Darussalam memiliki tari Saman, kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Merak dari Jawa Barat. Nah, dalam tarian daerah ini juga kostum yang digunakan berbeda ya, tergantung dari jenis tarian tersebut. Selanjutnya, alat musik daerah. Alat musik daerah adalah alat musik yang diciptakan dan berkembang di suatu daerah setempat. Biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu dan tarian daerah. Coba perhatikan, ini merupakan alat musik saluang dari Sumatera Barat. Kemudian ini alat musik rebab dari Jawa Barat dan alat musik serunai dari Bengkulu. Nah, ketika alat musik ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Selanjutnya ada bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan di suatu daerah tertentu, yang sekaligus menjadi lambang kebanggaan dan identitas daerah tersebut. Contohnya, bahasa Jawa itu biasanya digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian bahasa Betawi biasanya digunakan oleh orang Jakarta, dan bahasa Batak digunakan oleh masyarakat Sumatera Utara, dan lain sebagainya ya. Nah, di Indonesia sendiri terdapat sekitar 665 bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasa daerah tersendiri. Biasanya, bahasa daerah itu digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan daerah tersebut. Selanjutnya ada lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu dengan ide penciptaan berdasarkan budaya dan adat istiadat suatu daerah. Lagu daerah mengandung makna, pesan untuk masyarakat serta keadaan masyarakat setempat, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah setempat. Contohnya lagu Sinanggar Tulo dari Sulawesi Utara, lagu Soleram dari Riau, dan lagu Si Patokaan dari Sulawesi Utara, dan lain sebagainya. Jadi setiap daerah itu juga memiliki lagu daerahnya masing-masing ya. Selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional merupakan produk budaya yang erat kaitannya dengan suatu daerah. Selain digunakan untuk berlindung dari musuh, juga digunakan untuk berladang dan berburu. Namun, kini senjata tradisional lebih banyak digunakan untuk pelengkap pakaian adat. Nah, coba perhatikan, yang ini contoh senjata tradisional bernama parang salawaku dari Maluku. Selanjutnya mandau dari Kalimantan, dan pisau belati dari Papua. Nah, itu dia beberapa contoh senjata tradisional dari berbagai daerah. Selanjutnya, makanan tradisional.
Makanan tradisional merupakan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang resepnya diwariskan secara turun-temurun dan memiliki ciri khas tertentu di setiap daerahnya. Nah, ini contoh makanan tradisional dari daerah Sumatera Barat, yaitu rendang. Kemudian ada soto Banjar dari Kalimantan Selatan. Ada gudeg dari Yogyakarta. Ada pempek dari Palembang. Ada sup konro dari Sulawesi Selatan. Dan ada nasi krawu dari Kota Gresik, Jawa Timur. Nah, itu dia merupakan beberapa contoh makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya masih banyak sekali jenis makanan tradisional di Indonesia. Nah, apa saja makanan tradisional yang pernah kalian cicipi? Nah, makanan tradisional tentunya diolah dengan cara yang berbeda-beda. Nah, coba sekarang tugas kalian, carilah berbagai makanan tradisional di berbagai daerah di Indonesia, minimal 5 saja, yang kalian ketahui beserta daerah asalnya seperti tabel berikut ini. Ya, bisa dikerjakan di buku tugas masing-masing. Selanjutnya, tugas yang kedua, silahkan dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, dikerjakan di buku tugas. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, itu dia kita tadi membahas keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia ya, sangat beragam sekali. Salah satunya ada makanan tradisional. Nah, makanan tradisional itu cara membuat atau mengolahnya juga berbeda-beda ya. Coba sekarang Ibu minta kalian membaca teks berikut ini yang berjudul Dodol Betawi Mak Salmah. Silahkan bisa dibaca dahulu untuk tambahan waktunya. Kalian bisa pause video ini terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Apa kesimpulannya? Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dodol Betawi Mak Salmah merupakan makanan tradisional dari kota Jakarta ya. Pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan seseorang yang ahli dalam mengolah, serta perlu melibatkan kerjasama dari warga desa, sehingga selain melestarikan makanan tradisional, juga menjalin kerjasama dan keakraban antar warga. Nah, jadi kerjasama dalam keragaman itu tadi juga diperlukan ya oleh Mak Salmah dan warga desa di sekitarnya. Nah, kemarin kita sudah membahas kerjasama dalam keragaman. Siapa yang masih ingat apa itu kerjasama? Iya, kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, coba diperhatikan, itu adalah contoh bentuk kerjasama. Yang pertama, ada membersihkan kelas bersama-sama atau piket kelas ya. Kemudian membersihkan rumah bersama-sama dan juga warga desa yang bekerja sama untuk memperbaiki jalan ya. Nah, pekerjaan atau permasalahan yang berat itu akan terasa ringan jika kita bekerja sama dalam menyelesaikannya. Bekerja sama tidak hanya dilakukan dengan teman satu golongan saja, tapi kita harus mampu bekerja sama dengan orang lain ya, walaupun berbeda agama, berbeda suku, dan lain-lain. Nah, sekarang yang ini ada gambar sedang apa itu? Sedang membersihkan halaman sekolah ya. Kegiatan pada gambar tersebut itu mencerminkan bentuk kerjasama antar teman. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku, bangsa, dan budaya? Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan tersebut? Nah, tentunya kita tetap harus saling menghargai dan menghormati agar tercipta kerukunan dalam kebersamaan. Karena setiap orang memiliki kemampuan dan sifat yang berbeda-beda. Jadi kita harus apa kemarin? Harus toleransi ya. Nah,
Kerjasama itu juga memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, apa saja? Yang pertama, membuat pekerjaan berat terasa ringan. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menjalin hubungan kekeluargaan. Yang keempat, bisa saling mengenal satu sama lain. Dan yang kelima, dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Nah, itu dia manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa saja hal-hal yang dapat memupuk kerjasama? Yang pertama, pembagian peran dan tanggung jawab harus jelas. Yang kedua, keinginan untuk berbagi ide dan pikiran harus ada ya. Dan yang ketiga, harus mempunyai tujuan yang sama. Tiga hal tersebut itu dapat memupuk kerja sama. Nah, berbanding terbalik dengan itu, hal-hal yang dapat menghambat kerjasama itu seperti peran dan tanggung jawabnya tidak jelas, tidak mau berbagi ide dan pikiran, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, berburuk sangka pada orang lain, keras kepala dan egois, serta suka menjelek-jelekan teman. Nah, hal-hal tersebut dapat kita perhatikan untuk memupuk kerjasama baik antar teman, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang dapat menghambat kerjasama itu harus kita hindari ya, agar tidak terjadi perselisihan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, silakan tugas 3 dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 di buku tugas masing-masing. Sudah dicatat semua materi dan tugas-tugasnya? Sudah dipahami? Jika sudah, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.